Bapak Ibu, kita di bulan Juli ini, saya pikir kita akan belajar tentang doktrin. Ya, doktrin itu artinya ajaran. Tentang ajaran mengenai Tuhan Yesus. Ya, supaya kita lebih mengerti siapa Tuhan Yesus ini. Jadi doktrinal ya khotbah kita. Dan 4 minggu di Juli ini ada 4 hal yang mau kita bicarakan tentang ajaran mengenai Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mulai dengan membahas ya tentang doktrin kesatuan hipostatik Kristus. Saya akan jelaskan nanti apa arti ya kata yang kedengarannya asing ini. Dan kita akan kutip satu ayat yang tadi kita baca, karena itulah ayat yang mendukung doktrin ini. Lalu kita akan bahas bagaimana proses sejarahnya sehingga doktrin ini akhirnya dikukuhkan atau diteguhkan di awal abad ke-5 di dalam satu konsili atau pertemuan raya di kota Kalsedon. Nah, ini adalah pembahasan kita untuk sore hari ini. Ya. Doktrin kesatuan hipostatik Kristus, mungkin kita jarang mendengar kata ini. Awal sejarah gereja, negara orang Yahudi dan juga negara-negara di sekitar Eropa, mereka itu semua dikuasai oleh Romawi, ya. Dan Romawi itu berbahasa Latin. Jadi dalam pembicaraan doktrin atau di ajaran gereja, banyak digunakan bahasa Latin. Nah, jadi pertama kita harus melihat kata hipostatik ini ya. Kita tulis hipostatik itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa aslinya itu ada hypostasis. Ya. Dan apa arti hypostasis ini? Nah, ini ada satu kata yang dipakai di dunia sekuler, tapi ketika digunakan di dalam gereja, di dalam teologi, hypostasis itu artinya adalah pribadi. Ya, ngerti kan? Nah, kalau kita bicara pribadi, kita ngerti sekali. Tapi kalau hypostasis, ya kita tidak tahu. Kalau bahasa Indonesia lama ya, nah, mereka tak sebut pribadi, tapi sebut sebagai oknum. Oke, tak tenang bu anak ini? Nah, duduk tenang ya. Nah, jadi kalau kita baca buku teologi yang agak tua, nah, itu mereka tulis katanya oknum gitu loh. Nah, tapi kata oknum sekarang itu kan istilahnya agak negatif. Persepsinya seolah-olah ada yang berbuat salah. Nah, jadi gereja itu menggunakan istilah yang lebih mudah dipahami, namanya pribadi. Seperti saya ada satu pribadi, ya. Jadi hypostasis artinya adalah pribadi dalam teologi. Lalu ketika kita bilang kesatuan hipostatik Kristus, kesatuan hipostatik Kristus apa yang sedang kita bicarakan? Nah, itulah yang tadi kita baca di ayat 1 Timotius pasal 3 ayat 16 ini. Kita coba lihat kembali ayat ini ya. Nah, biar kita jelaskan ayat ini dulu. Satu Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Nah, ini adalah perkataan Rasul Paulus. Ketika dia berbicara tentang Sang Juru Selamat dan ibadah kita,
terasa sekali bahwa hati Paulus itu dipenuhi oleh rasa kagum yang luar biasa tentang Tuhan Yesus. Dan kekagumannya itu dia ungkapkan ya di dalam satu ayat ini yang begitu indah. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, tidak mengenal Allah, dipercaya dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Tapi yang saya mau Bapak Ibu perhatikan adalah bagian depannya ini. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, Paulus dengan tegas sekali mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang manusia dalam rupa form manusia. Jadi dia adalah manusia yang persis sama seperti kita ini adalah manusia. Hanya saja Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Lalu bagian ini, dia yang telah, dia ini apa? Nah kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya ya, KJV, langsung ditulis itu adalah God. God yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Bahasa Indonesia terjemahkan tidak bagus itu. Dengan tulisnya dia, itu membuat ragu. Duh, dia ini apa? Tapi bahasa Inggris tulis jelas. God, Tuhan. Jadi Tuhan yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Sehingga dalam ayat ini kita nampak sekali bahwa Yesus itu pertama dia adalah Tuhan, dan dia juga adalah manusia. Nah, doktrin tentang kesatuan hipostatik Kristus maksudnya begini. Dalam pribadi Kristus, dalam pribadi yang sama ini terdapat hakikat keilahian dan juga terdapat hakikat insani. Dan kata lain, dalam diri Tuhan Yesus itu dia adalah sepenuh-penuhnya Allah dan dia juga adalah sepenuh-penuhnya manusia. Tapi dalam satu pribadi. Nah, ini tentu adalah sesuatu rahasia. Kita mungkin tak bisa memahami dengan sempurna bagaimana di dalam satu pribadi dia adalah sepenuhnya Allah dan dia juga adalah sepenuhnya manusia. Tetapi Alkitab mengajarkannya demikian. Makanya disebut kesatuan hipostatik, kesatuan keilahian dan insani dalam satu pribadi. Nah, itulah maksud dengan kesatuan hipostatik Kristus. Nah, hal yang satu ini, ajaran ini akan kita kembangkan lebih lanjut minggu depan. Ya, jadi kita akan bahas ajaran atau ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita juga akan bahas ayat-ayat berbicara bahwa dia adalah manusia. Kemudian kita juga akan membahas ayat-ayat yang jelas sekali mengatakan bahwa dalam diri satu pribadi ini ada Allah dan ada manusia. Dan ada sejumlah ayat yang berbicara tentang kesatuan hipostatik ini. Itu kan kita bicarakan minggu depan. Kemudian kita lihat lagi bahwa di dalam kesatuan hipostatik ini kita akan membahas lagi satu hal minggu yang ketiga. Orang bertanya, bagaimana dalam satu pribadi, manusia dan insani, bagaimana hubungan kedua sisi ini? Ya.
Jadi pada minggu yang ketiga kita akan menjelaskan bagaimana hubungan kedua sisi ini. Dan istilahnya itu adalah dalam pribadi Kristus yang satu ini, antara hakikat keilahiannya dan hakikat kemanusiaannya tidak terjadi percampuran, tidak terjadi perubahan, tidak terjadi pemisahan, tidak terjadi pembagian. Itu adalah rumusan daripada konsili Kalsedon di abad kelima. Tapi itu apa maksudnya? Nah, ini akan dijelaskan pada minggu yang ketiga. Ya. Nah, sekarang yang mau kita pelajari lagi adalah kenapa sampai akhirnya di abad yang kelima gereja bisa atau akhirnya harus dengan tegas menyusun rumusan bagaimana hubungan antara hakikat ilahi dan hakikat kemanusiaan ini. Apa sebabnya hal itu diperlukan? Ya. Nah begini, kita lihat. Ketika Tuhan Yesus mulai melayani, para rasul dan orang banyak melihat dalam diri Tuhan Yesus itu memang ada satu hal yang sangat istimewa. Karena dia bisa berbuat begitu banyak mujizat, ya, dan pengajaran itu begitu mengagumkan mereka. Ya. Tapi mereka melihat itu sebagai seorang manusia. Ya, anak Yusuf, tukang kayu. Mereka juga tahu dia punya ibu, Maria. Mereka juga tahu saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi mereka melihat dia itu hanya sebagai seorang manusia. Tetapi makin lama mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka mulai melihat bahwa dia ini sesungguhnya adalah anak Allah. Dan mereka sebut dia sebagai Sang Raja Mesias. Jadi mereka sudah melihat ada hal yang sangat istimewa dalam diri orang ini, sepertinya tidak sekedar manusia. Tapi mereka tidak bisa melihat jauh daripada itu. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus disalibkan, mereka berpikir dia hanya seorang manusia dan dia sudah mati. Jadi masing-masing kembali ke pekerjaan mereka semula. Dia nelayan. Mereka berpikir tidak ada lagi yang bisa mereka harapkan ya dari manusia Yesus yang sudah mati. Tapi Yesus bangkit. Yesus bangkit. Dan mereka menyaksikan dia yang bangkit. Sehingga muncullah dari mulut Thomas itu, Allahku dan Tuhanku. Dia sekarang tidak lagi hanya melihat Yesus sebagai seorang manusia. Dia sudah sampai kepada pemahaman bahwa dia adalah Allah. Ya. Maka kita melihat dalam surat-surat yang ditulis oleh para rasul, mereka sekarang sudah menyadari bahwa Yesus bukan hanya seorang manusia, tapi dia juga adalah Allah. Maka Yohanes bilang kan di pasal pertama ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita bisa baca ulang mengatakan, pada mulanya adalah Yesus, Yesus itu bersama dengan Bapa, dan Yesus itu adalah Allah. Nah, jadi gereja berdiri dengan iman, dengan kepercayaan bahwa orang ini, pribadi ini, dia memang adalah seorang manusia, tapi dia sesungguhnya adalah Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah itu di abad pertama. Ya. Di abad pertama. Tapi selalu muncul pemikiran. Bagaimana dalam diri satu manusia ini, dalam satu pribadi ini,
Dia ada Allah, dia juga ada manusia. Jadi bagaimana hubungan kedua hakikat ini? Manusia, otak kita, nalar kita, itu tak bisa menjelaskan. Ya. Karena tak bisa menjelaskan, maka selalu dicari sebuah penjelasan yang terasa lebih bisa diterima oleh nalar kita. Jadi muncullah ajaran-ajaran tentang hubungan antara kedua hakikat ini dalam pribadi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat sekarang situasinya di abad kedua dan abad ketiga. Ya. Waktu itu muncul ajaran yang disebut sebagai doketisme. Hari ini saya hanya jelaskan sekilas. Tapi minggu ketiga itu akan dipaparkan, minggu terakhir, yang minggu keempat akan dipaparkan dengan jelas apa saja ajaran-ajaran yang salah yang pernah muncul dalam sejarah gereja tentang hubungan antara keilahian dan kemanusiaan Tuhan Yesus. Nah, di abad kedua dan ketiga itu muncul satu ajaran yang disebut doketisme. Dari kata dokeo, bahasa Yunani, dokeo, kelihatannya. Itu maksudnya, dokeo, kelihatannya. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus ini kelihatannya seperti manusia. Tapi pada dasarnya dia bukan manusia. Dia adalah ilahi. Jadi ada kelompok orang-orang Kristen merasa dengan cara inilah mereka bisa lebih menerima nalar mereka tentang pribadi Tuhan Yesus ini. Bahwa dia hanya kelihatan sebagai manusia. Dia itu sesungguhnya bukan manusia. Kelihatannya saja. Karena dia sesungguhnya hanyalah Allah. Tentu ini menimbulkan polemik dalam gereja. Ya. Orang lagi berpikir, bagaimana hubungan kedua hakikat ini? Lalu orang-orang dari doketisme ini bilang, dia bukan manusia. Dia hanya kelihatan sebagai manusia. Tapi dia sesungguhnya adalah Allah. Tentu ini jadi masalah. Ya, karena ini menafikan ajaran kitab suci dan jelas mengatakan dia adalah manusia. Tapi inilah doktrin yang berkembang. Jadi sebagian kekristenan. Abad kedua dan tiga ini juga muncul satu lagi ajaran yang lain. Disebut adopsionisme. Dari kata adopsi. Jadi mereka bilang, Yesus dia sesungguhnya adalah manusia. Ya. Tapi dia diangkat menjadi anak Allah. Ada yang bilang pada waktu dia dibaptis, ada yang bilang pada waktu dia bangkit dari kematiannya. Jadi adopsionisme pada dasarnya mengatakan Yesus hanyalah seorang manusia, dia itu bukan Tuhan, bukan ilahi. Dia hanya diangkat menjadi anak Allah. Nah, itulah situasi kita di abad 2 dan 3. Dua ajaran yang keliru dan sesungguhnya bertolak belakang. Nah, kalau kita lihat dari saat ini, kita bisa bilang itu ajarannya keliru. Tapi pada abad yang kedua, 2 dan 3, ini menimbulkan masalah besar ya di kalangan orang Kristen. Apakah penjelasan inilah benar atau tidak? Jadi dalam gereja itu ada beda pandangan. Kalau sampailah kita di awal abad keempat, ya. Waktu itu muncul lagi satu ajaran bernama Arianisme dari seorang bernama Arius. Arianisme mengatakan Yesus adalah manusia, tapi dia juga adalah Tuhan. Dan kita berpikir, apakah Arius mengajarkan dengan tepat? Ternyata enggak juga. Karena dia bilang, Yesus adalah Tuhan dalam derajat yang lebih rendah daripada Bapa. Jadi dia tidak sepenuh-penuhnya adalah Allah. Kita sebut dia Allah, tapi dalam arti yang lebih rendah. Jadi antara Bapa dan Anak itu ada derajat keilahian yang berbeda. Nah ini tentu jadi masalah lagi. Ya.
Akhirnya di abad keempat, penghujung abad keempat, muncul lagi dua ajaran. Karena gereja pada waktu itu, orang Kristen sedang mencari bagaimana menjelaskan hubungan kedua hakikat ini. Arius penjelasannya, kedengarannya baik, tapi mereka juga tahu itu penjelasan tidak tepat. Lalu datanglah lagi seorang bernama Apollinus. Dan dia mengemukakan pengajaran bahwa Yesus, dia tubuhnya manusia, tapi pikirannya ilahi. Ide baru lagi, tubuh manusiawi, tapi pikiran ilahi. Dan kata lain, kemanusiaannya itu bukanlah kemanusiaan yang sempurna. Ya, dalam dirinya itu, tubuhnya sama seperti manusia, pikirannya bukanlah pikiran manusia, tapi pikiran ilahi. Itu ada ajaran Apollinarianisme. Dan satu lagi terakhir, oleh seorang bernama Nestorius. Inilah ajaran yang masuk ke Tiongkok pada awal sejak gereja. Jadi Tiongkok itu pertama-tama itu mendengar ke Injil, tapi Injil yang sesat. Dan sempat berapa puluh tahun berkembang, kemudian punah sama sekali. Nah, ajaran Nestorianisme. Nestorius bilang, Yesus adalah manusia sempurna, dia adalah Allah sempurna. Dan kita berpikir Apollinus sudah tepat bicaranya. Tapi ternyata tidak juga. Dia bilang, manusia Yesus dan Allah Yesus ini bukan dalam satu pribadi, tapi dalam dua pribadi. Jadi ada pribadi manusia Yesus, ada pribadi Allah Yesus. Jadi tidak ada kesatuan hipostatik ini. Ada dua pribadi, satu adalah manusia, satu adalah ilahi. Nah Bapak Ibu, 400 tahun lebih pertama dalam sejarah gereja, walaupun kita mempunyai ayat-ayat yang jelas sekali di dalam Alkitab, bahwa Yesus itu manusia, Yesus itu adalah Allah, tapi karena tidak bisa memahami bagaimana sebenarnya hubungan antara kedua hakikat inilah, maka muncullah ide-ide yang ada saja yang keliru, yang tak bisa dibenarkan menurut ayat-ayat kitab suci yang ada. Maka akhirnya di tahun 451 para pendeta, para pemimpin gereja dikumpulkan di satu daerah bernama Chalcedon. Ya. Di dalam Chalcedon itulah diadakan pembahasan tuntas. Ya. Semua ajaran-ajaran yang berkembang itu direview dan didebatkan. Akhirnya para hamba Tuhan itu, pemimpin gereja itu hanya sepakat. Semua ajaran-ajaran yang kembali ini adalah salah. Ya. Yesus ada satu pribadi. Tapi dalam satu pribadi ini 100% adalah Tuhan. Dan dia juga 100% ada manusia. Dan antara dua hakikat ini tidak terpisahkan, tidak tercampur menjadi sifat yang baru, hakikat yang baru, tidak terbagi menjadi dua pribadi, dan tidak berubah. Itu ada 4 kata sifat yang menggambarkan hubungan antara hakikat kemanusiaan dan keilahian daripada pribadi Tuhan Yesus ini. Nah, rumusan Chalcedon tahun 451 inilah mengukuhkan dengan jelas sekali apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat di dalam kitab suci. Nah, sejak konsili Chalcedon,
kekristenan semuanya mengikuti pemahaman ini. Jadi sampai kita sekarang, abad 21, kita memahami bagaimana hubungan keilahian dan insani Tuhan Yesus itu dalam 4 istilah yang dirumuskan oleh Konsili Kalsedon ini. Nah, sekarang apa pelajarannya untuk kita orang Kristen pada masa sekarang? Saya lihat ya Bapak Ibu, Alkitab adalah firman Tuhan. Diberikan oleh Nabi, ditulis oleh para rasul. Tapi, di dalam memahami apa yang tertulis ini, ada kalanya kita tidak sepakat. Ya. Ada hal yang informasi yang diberikan kepada kita itu tidak cukup banyak. Sehingga ketika kita mencoba menganalisa, mencoba memahami dia dengan seutuhnya, kita menemukan ruang kosong. Sehingga disitulah memberikan tempat untuk orang memberikan ide. Maka terjadilah perbedaan pandangan. Hal seperti ini bisa terjadi. Contohnya, dalam doktrin eskatologi, doktrin tentang akhir zaman, Alkitab berbicara banyak hal tentang peristiwa akhir zaman. Tapi ada hal yang dibicarakan dan orang-orang yang baik, ya, yang belajar firman Tuhan pun mereka akhirnya berbeda pandangan. Seperti kapan ya orang Kristen itu terangkat ke surga? Rapture. Nah, ada yang berkata bahwa kita terangkat di awal 7 tahun penyiksaan. Dan kata lain, sebelum masa penyiksaan, sebelum masa antikristus berkuasa, kita sudah terangkat ke surga. Tapi ada juga yang berpandangan, kita akan melalui 3,5 tahun masa penyiksaan itu. Di tengah-tengah masa 7 tahun itulah kita terangkat ke surga. Hanya mid-trip, mid di tengah, pengangkatan di tengah masa 7 tahun. Tapi ada berkata tidak. Kita orang Kristen pun harus melalui masa kesusahan besar itu. Kita terangkat di akhir masa penyiksaan itu. Jadi post-trip. Nah, pada saat ini pandangan yang lebih dipegang adalah antara pre-trip sama mid-trip. Lebih banyak pre-tripnya. Tapi belakangan saya baca banyak juga tulisan-tulisan di internet ya yang menolak pre-trip. Nah, kalau dipelajari semua ini, ya semua punya argumentasi yang kuat sekali. Dan kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ada hal-hal yang kita tidak tahu. Lalu di situ ada tempat orang berspekulasi. Tak jelas diperkirakan kira-kira seperti ini. Muncullah ya masalah demikian. Jadi kita dalam banyak hal di Alkitab itu mengajar dengan jelas. Ya seperti bahwa kita orang berdosa hanya bisa diselamatkan melalui darah Yesus. Itu jelas sekali. Tidak ada yang bisa berdebat atau ada beda pandangan. Tapi ada hal-hal di mana kita memang tak bisa tahu dengan jelas karena keterbatasan kita. Sehingga terjadilah beda pandangan. Jadi sejarah gereja 400 tahun pertama itu juga ada situasi seperti ini. Tapi akhirnya didebatkan dan dikukuhkan. Ya, Konsili Kalsedon menjelaskan bagaimana hubungan kedua hakikat ilahi dan insani Tuhan Yesus. Jadi kita dalam belajar firman Tuhan, kita selalu waspada. Mana
ada hal yang benar-benar dikatakan oleh Tuhan Yesus atau dikatakan firman Tuhan, mana sebetulnya adalah tafsiran kita sendiri, mana sebetulnya hanyalah hasil daripada deduksi kita, hasil daripada kita menganalisa. Ya, itu harus kita bisa bedakan. Yang tertulis pasti benar, tapi apa makna yang tertulis itu, kadang-kadang itulah yang bisa salah. Pagi-pagi saya berkhotbah kan tentang koalisi besar, jadi pimpin Gog dari dalam Magog. Dan satu pertanyaan besar adalah, Magog itu siapa? Pada masa kita sekarang, di dunia kita sekarang, Magog itu adalah negara apa? Cukup lama ya, di dalam kekristenan, karena dipengaruhi oleh Perang Dingin, Rusia sangat kuat, banyak orang menafsirkan bahwa Magog itu dari Rusia. Tapi penelitian ya, yang kemudian berkembang menunjuk bahwa Magog itu ada daerahnya Mesek dan Tubal, dan ada bukti-bukti sejarah bahwa Mesek dan Tubal itu ada di daerah Turki. Jadi Magog itu harus berada di daerah Turki. Dan kata lain, koalisi besar perang melawan Israel itu yang dibicarakan Yehezkiel 38, pemimpinnya bukan Rusia, pemimpinnya daerah Turki. Nah, jadi kalau saya khotbah topik seperti ini, mungkin ada teman yang pulang dan dia baca-baca kan, dia baca tulisan bilang itu adalah Rusia, berpikir Pak Pendeta ngomongnya sembarangan. Bukan sembarangan, saya pelajari benar. Bukan Rusia, dia adalah Turki. Salah penafsiran dulu itu yang bilang itu adalah Rusia. Tapi sekarang berkembang banyak tulisan bilang itu adalah Turki. Mesek, Tubal, ya, Magog, Gomer, Bet, Tagorma, itu semua daerah Turki, bukan di Rusia. Tapi ada beda pandangan. Kenapa? Karena untuk menentukan identitas daerah-daerah disebut oleh kita ini, itu berdasarkan apa? Fakta sejarah. Dan kita bergantung kepada sejarawan, kepada ilmu arkeologi untuk menjelaskan nama-nama yang asing, nama-nama yang dipakai pada zaman Yehezkiel 2600 tahun lalu itu, pada hari ini daerah itu ada negara mana? Itu semua bergantung pada penelitian sejarah. Tak bisa terjadi beda pandangan. Tak ada satu yang benar, tak ada satu yang salah. Jadi dalam mempelajari firman Tuhan, kita harus hati-hati. Ya, Alkitab yang tulis tak bisa salah, kita tafsirnya bisa salah. Masalah karismatik juga sama. Dan karismatik, kenapa kita bilang mereka salah? Mereka bilang kalian yang salah. Itu di masalah tafsir. Ya, oke. Jadi itulah satu pelajaran yang bisa kita tarik, supaya kita tuh harus sangat tulus hati, rendah hati, dan bersungguh-sungguh dengan teliti mempelajari firman Tuhan. Ya, supaya kita bisa sampai kepada kebenaran yang sebaik-baiknya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan Yesus Juru Selamat kami, ada Allah dan manusia. Kami manusia yang fana, tak bisa mengerti bagaimana hubungan kedua ini. Tapi kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Tuhan Yesus adalah Allah kami. Walaupun Dia datang ke dunia ini menjelma menjadi seorang manusia. Dan kami bersyukur Dia datang untuk menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.